Hai, perkenalkan nama saya Arya Pramudika Saputra. Di sini saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Aliran Kelahiran karya IBS Palogai. Menyalin kenangan menjadi tulisan bukanlah tindakan sejarah, tapi tindakan ingatan yang separuh runtutannya rusak oleh rangkaian mimpi, mantra, dan akar yang liar. Selama beberapa waktu, aku memiliki kekhawatiran yang amatir jika menjalani hidupku menjadi tulisan. Aku hanya menyisakan sesuatu yang tumpang tindih dan tidak lagi nyata. Saat itu aku telah bekerja sebagai penulis selama beberapa waktu dan membuatku berada dalam kegamaan untuk menyangkal apa yang baru berusaha ku percaya. Namun itu bukan pengakuan seorang nihils. Aku hanya memakainya untuk memaafkan optimisme tragisku yang keras kepala. Sebagai etape, itu merupakan momen ketika aku ragu dengan apa yang sedang kukerjakan. Aku berpindah dari satu rancangan ke tulisan ke rancangan lain. Tidak ubahnya seorang yang berjalan sampai matinya malam, melewati banyak dunia berkabut yang membawanya ke malam yang lain. Suatu hari ketika duduk di kedai kopi sambil berpura-pura menulis, aku berusaha mengingat secara kasar peristiwa yang mempertemukanku dengan tulisan. Puisi pertama yang aku baca berasal dari koran lokal di desa kecil di Polom Bangkeng. Namun, aku pertama kali mengalami puisi di pemakaman. Saat itu tahun 1998 dan adik bungsuku baru saja lahir. Sebagai ayah yang berusaha menautkan anaknya dengan leluhur mereka, kau mengajakku pulang ke kampung Mandar menghadiri pemakaman kakekmu. Semacam kunjungan singkat sejauh 24 km melintasi sisi barat Pulau Sulawesi. Sebenarnya agak berat menemanimu saat itu. Aku baru saja menjadi kakak dan ingin mendengar kata pertamanya. Ia bahkan belum bisa melihat wajahmu dengan jelas. Ibu mengusir keinginanku yang mustahil. Di perjalanan entah sebab apa dan sejak kapan ransel hitam berisi pakaian kita jatuh dari mobil Panther yang kita tumpangi. Keesokan harinya dengan menggunakan baju ungu bergambar Hello Kitty milik orang lain, aku duduk di keranda sambil memayungi kepala kakekmu. Keranda itu diarak dari rumah duka ke pemakaman yang terletak di atas bukit sepanjang jalan. Aku berusaha menjangkau wajah orang-orang yang berduka. Ada kehangatan aneh terjalin di dalam diriku dan menciptakan retakan yang keras. Dan perasaan-perasaan semacam itu kelak aku kenali sebagai puisi. Malam setelah pemakaman bersama beberapa sepupumu, kita melewati setapak kecil dan deretan pohon kelapa sebelum tiba di sebuah rumah pinggir pantai. Aku menyapa lelaki lajang yang tinggal di rumah itu. Walau katamu, ia tidak bisa mendengar suaraku, aku mengundangnya sekali lagi. Dan sekali lagi, itu bukan peristiwa terakhir ketika aku keliru memahami situasi. Ia hanya menatapku dengan matanya yang akrab dan tajam. Seorang perempuan parubaya menyajikan teh panas dan kalian mulai bercakap di tengah lampu Petromax. Aku berbaring di sampingmu sepanjang hari itu. Selain tidak mengerti apa yang orang bicarakan, aku juga mengalami semacam krisis kepercayaan diri yang kekanak-kanakan. Aku merasa tiap orang yang menatapku menyimpan pertanyaan di dalam kepala mereka. Mengapa anak laki menggunakan baju bergambar Hello Kitty? Mataku terpejam dan suara ombak samar-samar menghapus percakapan kalian. Aku terbangun di rumah yang berbeda. Dua gadis kecil menatapku belakangan. Aku tahu bahwa baju ungu bergambar Hello Kitty itu milik salah satu dari mereka.
aku menangis mencarimu. Sejujurnya itu pagi yang menyebalkan bagi anak usia 5 tahun. Terbangun di tempat asing yang merasa tidak mengenal siapapun. Dan pada pagi yang singkat itu, setelah sarapan kita menumpang bendi menuju pasar Tinambung. Hanya di tempat itu kita bisa menemukan Panther untuk kembali ke Makassar. Kau memindahkanku ke sisi kusir dan itu menghapus semua tatapan aneh yang terjadi sepanjang hari kemarin. Langkah kuda serta udara pagi kita menyusuri jalan dan mataku senantiasa mengikuti ke lokalan sungai Mandar yang mengalir bisu di sisi yang lain. Kita cukup beruntung karena penumpang dari mobil yang berhenti hampir penuh. Kau duduk di samping sopir dan aku naik di pangkuanmu. Setelah 30 menit Panther itu melaju dengan kecepatan tinggi melewati sungai Malipi. Waktu kecil, Bapak biasanya berenang di sungai ini. Mendengar ucapanmu, aku menoleh ke arah sungai sampai suatu hari sepupu Bapak digigit buaya. Kau menutup kalimatmu dengan membuatku bergidik membayangkan gigi buaya menancap di kepala kecilku. Sejak saat itu, bertahun-tahun setelah hari itu, aku tidak pernah merasa aman ketika berada di sekitar sungai. Puisi pertama yang aku tulis tentang kucing hitam yang tinggal di rumah kita, dan seperti kebanyakan anak kecil yang gemar memperhatikan hasil kerja mereka kepada orang tuanya. Puisi yang aku tulis selembar kertas itu kuserahkan kepadamu. Kau membacanya sekilas. Sebentar, kita ke kantor Bapak untuk mengetik puisi ini, lalu mengembalikan kertas itu ke tanganku. Sore itu kau mengajakku ke kantormu yang beranjak sekitar 60 meter dari rumah. Kau membuka Microsoft Word dan memberikan aku mengetik puisi itu. Aku duduk di kursi kerjamu dan tangan kecilku masih asing dengan deretan huruf yang tersusun secara acak. Puisi yang seingatku terdiri dari 3 bait itu aku ketik cukup lama sehingga kau kehilangan waktu bermain bola sore itu. Mataku tidak berhenti menatap usaha keras mesin cetak itu yang perlahan-lahan mengeluarkan puisiku dari mulutnya. Selama beberapa tahun, puisi itu tertempel di dinding kamarku. Aku tidak sadar kapan kertas tersebut hilang dari sana, tetapi pengalaman mengetik puisi di komputer dan mencetaknya sangat penting buatku hingga hari ini. Hampir gelap ketika aku selesai mengunci pintu kantormu. Aku menunggu di lapangan upacara yang kosong, berdiri dengan tatapan yang mengarah ke deretan pohon mangga berbentuk helikopter yang baling-balingnya telah menjadi rongsokan di suatu tempat yang jauh. Kita berjalan beriringan dan tidak berbicara satu sama lain. Semakin dewasa, aku menyadari hubungan ayah dan anak dipenuhi kebisuan semacam ini, dan itu berkembang menjadi lebih rumit seiring waktu, terutama bagi 2 orang yang berbeda seperti kita. Sebagai seorang anak kecil, aku sangat tertarik pada hal-hal yang menyimpang, durhaka, dan beresiko, tetapi lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren memberi sisi moral yang tidak bisa aku tolak. Dan itu berarti segala sesuatu bisa sangat gelap atau sangat murni, sangat terkendali atau sangat tidak terkendali. Itu membuatku sadar bahwa aku tidak akan mampu menghilangkan salah satu bagian tersebut. Aku menghabiskan separuh masa remajaku untuk mencoba tidak menjadi seperti dirimu. Suatu waktu aku berkata kepadamu, aku ingin menjadi penulis. Aku masih berpikir itu adalah hal paling berani yang pernah aku lakukan. Aku selalu takut ketika kau memintaku menjadi seperti dirimu.
Butuh beberapa kali pukulan keras dalam hidupku untuk membuatku sadar bahwa satu-satunya hal yang kau usahakan sebagai ayah adalah memberikanku kesempatan menjadi lebih baik darimu. Setiap anak tumbuh dengan berpikir bahwa ayah mereka adalah pahlawan atau penjahat sampai mereka cukup dewasa untuk menyadari bahwa ia hanya seorang manusia. Namun dalam banyak hal aku masih anak-anak, tidak yakin bagaimana cara menjadi intim secara emosional dengan seorang yang kucintai tanpa merasa lemah. Tidak yakin pekerjaan cukup baik, tidak yakin apakah orang-orang yang tertawa bersamaku akan benar-benar menyukaiku jika mereka lebih mengenalku. Ketika kau mengeluarkanku dari pesantren, itu terasa lebih menyerupai pembusukan daripada hukuman. Jadi, keputusan rapat semalam, kau dikeluarkan dari pesantren. Kau berbicara perlahan, suaramu semakin dalam, semakin keras. Setiap kata tertanam ke dalam pikiranku. Sejujurnya, aku mendengar setiap percakapan semalam. Jika santri lain yang melakukan ini, mungkin 2 atau 3 kali baru kita keluarkan. Tetapi karena ini anak saya, jadi cukup 1 kali. Dari dalam kamar yang lampunya padam, aku mendengar suaramu memastikan bahwa itu memang suaramu. Ada beberapa orang yang berusaha memberi saran berbeda, tetapi kau bersikeras dengan keputusanmu. Malam itu sebagian diriku menghadapi kebingungan dan bagaimana yang lain merasa kagum pada bakatku dalam membuat situasi buruk menjadi lebih buruk. Seandainya kita hanya 2 orang asing yang bertemu di kedai kopi dan memiliki minat yang sama tentang sepak bola. Seandainya kita berdua punya cukup keberanian untuk berbicara satu sama lain. Untuk waktu yang lama sebagai anak, aku selalu merasa kita berbicara menggunakan bahasa yang berbeda, dibesarkan dengan teh dan jabat tangan. Sehari setelah aku dikeluarkan, kau membangunkanku, dan seperti subuh yang lain, kau segera ke kamar kecil lalu mengenakanku sarung. Saat itu lampu di ruang tengah tidak kau nyalakan. Aku melihat jarum jam masih mengarah cukup jauh dari jadwal subuh. Segera aku menyadari bahwa apa yang sedang terjadi. Ini mungkin akan menjadi momen ketika aku mengeluarkan kalimat maaf yang telah kususun sebelumnya, serta rencana-rencana kecil yang ada di dalam kepala. Kau berdiri dan melirikku yang segera ke sisi kananmu. Suaramu bergetar ketika membaca surah pembuka. Ayat-ayat itu terdengar seperti hawa dingin yang pecah dan udara seketika dihantui perasaan kecewa. Kau melihat pundakmu menatapku seperti melihat dahan pohon yang patah atau mesin yang rusak atau apapun yang menghalangi jalanmu. Itulah cara kita berbicara satu sama lain. Aku menghabiskan banyak waktu di tepi sungai Talo sebelum memikirkan menulis cerita ini. Sungai yang membelah dan bermuara di Selat Makassar itu sedang menghadapi kemarau berlarut-larut. Ada ayunan di pohon aksia tua yang satu talinya telah putus. Aku membawa kursi lipat dan duduk dengan pink lemonade dingin. Talo yang mengalir di hadapanku saat itu berwarna pekat, tidak jauh dari tempatku. Jika terus berjalan ke timur di antara semak-semak belukar, ada pohon kecil tempat menyelap niara menghabiskan bekal. Mereka mengisap rajangan tembakau seraya menunggu sadapannya selesai. Ketika menoleh ke barat, arus Sungai Talo berkelok ke selatan sebelum menghilang dari pandangan.
terhalang rumpun niara yang tumbuh dengan keras kepala sehingga membuatku berpikir betapa sungai ini telah mengatakan banyak hal dengan menjadi arus. Aku memikirkan lebih banyak tentang sungai, dan hal ini pada gilirannya membuatku berpikir tentang arus sungai yang diciptakan manusia dalam hidup mereka, lebih khusus lagi tentang kau. Kau berdarah Mandar yang lahir di tepi sungai Malipi. Kakekmu menikah 2 kali dan meninggal di usia yang cukup muda. Sebagai istri kedua, nenekmu jatuh cinta dengan mantan penjaga kudanya, dan itu dianggap aib sehingga mereka kabur ke Pulau Kaptan. Ayahmu tidak bisa melanjutkan sekolah dan mulai kerja serabutan, berpindah dari satu rumah ke rumah lain yang ingin menampungnya. Setelah cukup dewasa, ia menikah dan segera merantau ke Tolitol untuk membuka lahan cengkeh. Kau tumbuh dengan kasih sayang pincang seorang ibu. Beberapa tahun kemudian kau menyusul ayahmu. Lalu setelah masamu tiba, kau merantau ke Makassar untuk kuliah, lalu menikahi perempuan asal Bone dengan garis buyut yang merupakan pelarian ketika peristiwa Rumpanawajo terjadi. Kau kembali merantau ke Takalar untuk mendirikan sebuah sekolah, dan kau dan aku kemudian lahir di arus itu di kota asing sebagai orang asing. Kau telah menciptakan sungai yang derasnya kau hafal dengan tekun, yang lekukannya dengan gembira, yang lekukannya kau tekukan dengan gembira. Jika kau tidak basah kuyup saat menyeberangi sungai, katamu, kau mungkin telah menyeberanginya, tapi tidak mengalaminya. Kau tidak berteriak sekuat tenaga untuk membuat suara arusmu didengar di dunia, suara yang kau biarkan terus mengalir dengan tenang. Pada riwayatnya, aku menyampaikan pesan ke laut, sementara aku di tepi sungai yang berkarat ini bertanya-tanya, kapan giliranku membuat arus semacam itu tiba? Atau jangan-jangan itu telah terjadi dan aku gagal membuat arusku sendiri? Atau aku telah berada di arus yang kuciptakan yang mengalir di sungai yang salah, dan aku melempar tubuhku sebagai perahu tanpa dayung? Apakah ketika sungai berhenti mengalir masih dapat disebut sungai? Aku melihat seekor burung yang tidak ku kenal jenisnya hinggap di dermaga yang lapuk. Setiap sungai adalah saksi perjalanan waktu yang merekam pasang surut sejarah. Beberapa dari kita hendak mencari di mana sungai itu berawal. Yang lain terpikat pada kemana sungai itu berakhir. Kadang aku hanya ingin tahu cara menavigasi diriku sehingga bisa menjadi bagian dari keduanya tanpa gelisah menemukan awal dan akhir. Meski menyadari bahwa hidup lebih mirip sungai daripada donat, banyak orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa berenang. Ketika bercermin, aku kerap menduga bahwa diriku salah satu dari orang-orang itu. Aku mengagumi arus sungai yang kau ciptakan, tetapi takut dengan amukan airnya. Bagiku saat ini cinta dalam arti yang tegas dan membingungkan dan ketakutan berjalan beriringan, yang satu melengkapi yang lain. Aku takut untuk mencintai. Aku takut tenggelam dalam arus yang tidak ada habisnya. Aku takut berakhir di pantai yang terpencil. Apakah aku berubah seperti sungai, melebar dan semakin dalam? Kadang-kadang kembali ke diriku sendiri, kadang-kadang meluap ketika terlalu banyak air, terlalu banyak kehidupan dalam diriku, dan kadang-kadang
mengering karena curah hujan yang berkurang? Akankah diriku bertumbuh, melebar, dan semakin dalam? Atau aku akan stagnan dan menjadi dasar sungai yang kering? Akankah aku membiarkan orang membendungku dan mengurungku di tembok sehingga aku mengalir hanya ke tempat yang mereka inginkan? Apakah aku akan membiarkan mereka mengubah diriku menjadi kanal yang digunakan demi tujuan mereka? Atau aku akan memastikan diriku mengalir dengan bebas, mengalir melalui daratan dan membuat lembah milikku sendiri? Aku melihat ke dalam air, jauh ke dalam arusnya, dan memohon untuk menyembuhkan diriku sendiri. Masa lalu dan kaleidoskop kesalahan, kegagalan, dan penyesalan yang tak tertahankan. Namun, seorang ayah tidak pernah menyerah kepada anaknya, tidak peduli betapa buruk perilaku mereka atau seberapa banyak keputusan bodoh yang ia buat. Ayah mencoba membantu anaknya belajar bagaimana menjadi manusia.